I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari
punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos,
yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis.
Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya
karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun. Aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi.
Seperti bayangan buruk yang enggan hilang, ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis, sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis, sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam
mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan
sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi
Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan. Pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan. Pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu.
Dan bahkan, ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya, dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang, ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan, berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar,
dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya, dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri.
I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari
punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos,
yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis.
Untukmu, aku bukan ketua siapun. Aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya
karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun. Aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi.
Seperti bayangan buruk yang enggan hilang, ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis, sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis, sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam
mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan
sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya, dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang, ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan, berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi
Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan. Pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup, Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja, digulung, wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho. Pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu.
Dan bahkan, ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. "Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri," protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. "Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu." Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya, dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang, ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar,
dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar, ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri.
I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri. I know it's been difficult, but we have to trust each other. If I support one another, we can get through this. Pernikahan itu, kehidupan Mulan berubah lebih drastis daripada yang pernah ia bayangkan. Selama 6 tahun terakhir, ia bertahan hidup seorang diri, mengandalkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak sadari
punya batas. Ia terbiasa bangun pagi dengan tubuh lelah, menyiapkan sarapan seadanya, lalu bekerja tanpa henti, hanya untuk memastikan dirinya dan seseorang yang sangat penting baginya bisa terus hidup. Tapi kini, setiap pagi, ia terbangun dengan aroma teh hangat dan suara langkah kaki Leon di dapur. Leon, ketua Dewan Grup Velos, yang ditakuti banyak orang, berdiri di sana, dengan lengan baju kemeja digulung. Wajah serius, namun lembut. Seolah seluruh dunia menjadi kecil ketika ia sedang menyiapkan sarapan hanya untuk satu orang istrinya. Mulan selalu mengeluh kecil setiap melihat itu. Kamu ini ketua dewan, masak-masak sendiri, protesnya. Leon hanya tersenyum tipis. Untukmu, aku bukan ketua siapun, aku hanya suamimu. Setiap kali Leon berkata begitu, hati Mulan terasa hangat, sekaligus gelisah. Ia tahu, Leon tulus. Aho, pria itu mencarinya selama 6 tahun. Menolak puluhan lamaran. Menolak diseret ke perjodohan keluarga besar. Hanya karena satu malam yang seharusnya menjadi kesalahan, tapi justru mengubah hidup mereka. Namun, Mulan masih menyimpan satu rahasia yang bahkan ia tak sanggup katakan pada dirinya sendiri. Apalagi pada Leon. Sementara Leon terus memanjakannya. Dunia luar mulai mengguncang kehidupan mereka. Sahabat Mulan sejak kuliah yang menjatuhkannya 3 tahun lalu muncul lagi. Seperti bayangan buruk yang enggan hilang. Ia datang dengan senyum palsu, memeluk Mulan, seolah tidak pernah menusuk dari belakang dan meminta maaf dengan air mata buatan. Namun Mulan bukan gadis polos yang dulu lagi. Ia menatap Rania dengan dingin. Tahu bahwa setiap kata manis sahabat lamanya itu pasti mengandung racun. Yang Mulan tidak tahu adalah bahwa Rania diam-diam mencoba mendekati Leon. Ia menyebarkan gosip bahwa Mulan hanya menikah demi harta. Ia berbisik pada orang-orang bahwa Mulan sedang menyembunyikan sesuatu. Ia bermain halus untuk menghancurkan reputasi Mulan. Berharap Lien berpaling dan melihatnya sebagai pilihan yang lebih pantas. Ibunya Mulan pun tidak kalah merepotkan. Perempuan itu telah lama memperlakukan Mulan bukan sebagai anak, tetapi sebagai sumber keuntungan. Begitu mendengar Mulan menikah dengan ketua dewan, ia datang hampir setiap hari, membawa daftar kebutuhan, permintaan uang, permintaan barang, bahkan mencoba mengatur kehidupan rumah tangga Mulan, seolah ia masih punya hak. Leon selalu memperlakukan ibu Mulan dengan sopan, tetapi Mulan tahu setiap kedatangan ibunya menggerogoti ketenangan rumah tangga mereka, sedikit demi sedikit. Belum cukup sampai di situ. Para pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mulan, pria-pria yang dulu menolaknya, meremehkannya, bahkan mempermalukannya, tiba-tiba muncul kembali. Mereka mencoba mencari kesempatan, mencoba mengungkit masa lalu. Dan bahkan ada yang mengancam akan membocorkan kebohongan lama demi memaksa Mulan kembali berada di bawah kendali mereka. Leon tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak pernah berbicara banyak, ia tahu setiap garik-garik orang yang mencoba mengganggu istrinya. Pengawal tanpa membuat Mulan sadar. Ia membersihkan nama Mulan dari gosip yang beredar, dan ia menghabisi Ankemonan Kimon itu dengan caranya sendiri.